Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Umroh. Saya di sini akan mempresentasikan tahap perancangan kontrak yang pertama. Kontrak itu kan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Nah, sedangkan perancangan kontrak itu kan suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan suatu pembuatan penyusunan kontrak yang mana dengan pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran, kemudian juga menuangkan keinginan-keinginan para pihak. Dalam menyusun suatu kontrak, itu pasti kita harus memperhatikan struktur atau anatomi dari suatu kontrak. Kalau di Indonesia, itu struktur perancangan kontrak itu terdiri atau dimulai dari judul kontrak, pembukaan kontrak, para pihak, definisi, resital, substansi kontrak, dan penutup. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama yaitu judul kontrak. Judul kontrak itu suatu heading dalam suatu kontrak, dan judul itu biasanya memuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, kemudian juga hampir sama dengan isi yang di dalamnya, kemudian tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu singkat, jadi padat dan jelas. Seperti contohnya perjanjian kredit, perjanjian jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen, ataupun kita mungkin lebih enaknya kayak perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit antara Bank Indonesia dengan bank ini. Nah, seperti itu namanya dengan judul kontrak. Jadi jelas yang mana, nanti isinya juga nggak jauh dari judul itu sendiri. Kemudian pembukaan kontrak. Kalau pembukaan kontrak itu kan bagian awal dari suatu kontrak. Biasanya ada dua, yang tanggal disebutkan di awal dan tanggal disebutkan di akhir. Selanjutnya itu ada para pihak. Nah, para pihak di sini disebutkan mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau yang mewakili. Para pihak di sini kalau juga disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, apa saja yang dicantum atau yang disebutkan dalam para pihak. Nah, setelah itu ada definisi. Definisi di sini menjelaskan istilah-istilah yang nantinya tercantum dalam suatu kontrak. Jadi dalam suatu kontrak penuh itu nanti akan menyantumkan istilah-istilah apa? Istilahnya mungkin utang piutang itu disebut sebagai apa, terus yang disebut sebagai para pihak itu seperti apa, apakah ada yang disebut jaminan itu yang apa, seperti itu nanti disebutkan dalam definisi. Setelah itu ada substansi kontrak. Substansi kontrak ini sama juga dengan hak dan kewajiban dalam kontrak. Jadi di sini para pihak memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Nah, di sini juga disebut sebagai isi dari kontrak itu sendiri. Yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini bagian yang akhir, biasanya dengan kata-kata, kalau yang notaril itu demikian akta ini dibuat, yang di hadapan para saksi, nanti identitas para saksi disebutkan, lalu para notaris akan membacakan di hadapan para penghadap saksi, kemudian ada penanda tanganan oleh para saksi, penghadap, juga notaris. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.